Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Mas Firdaus dan Mas Eral ya. Terima kasih sudah hadir Mas di Iningesik, Podcast Iningesik. Teman-teman semuanya, kita memasuki lagi edisi ke-12 podcast pada hari ini. Kita kedatangan tamu dari Gresik Developer atau Gresik Dev. Ada yang sudah tahu Gresik Dev, teman-teman? Nah, itu adalah salah satu komunitas yang ada di Gresik. Sebenarnya sudah lama di Gresik. Kebetulan kita Iningesik juga sudah pernah berkolaborasi ya tahun 2018 dulu, ada kompetisi ide kreatif kalau nggak salah nih. Nah itu sama apa lagi banyak kayaknya event-eventnya itu. Matur suwun Mas Eral dan Mas Firdaus ya sudah hadir. Baik, mungkin langsung saja Mas boleh memperkenalkan diri dulu dari Mas Eral dulu sama Mas Firdaus. Monggo. Makasih banyak Mas Dani. Ini pertama kali yang kita undang ini Ros. Jadi kenalin, nama aku Eral, seperti Mas Dan kenalin. Sekarang kesibukannya Mas kerja dari perusahaan luar sebagai senior data Mas dan tinggalnya juga di Gresik. Selama 6 bulan terakhir udah pindah ke kampung Mas, ke Gresik lagi. Jadi mungkin itu kan pendek saya. Sebelumnya di mana Mas? Sebelumnya di Jakarta Mas. Oh di Jakarta, oke, siap. Minta orang tua untuk balik kampung, jadi saya usahakan. Siap membangun Gresik. Siap membangun Gresik. Kalau saya Firdaus. Sekarang saya sebagai software engineer di salah satu software house di Malang. Sejak kerja remote itu sudah kurang lebih 7 tahun sampai 8 tahun. Itu ya stay di Gresik selama ini, bisa remote. Kebetulan juga di Fast Fire Project di Gresik juga. Oh gitu. Saya juga jadi dipercaya untuk megang project itu. Oke, baik. Mungkin sebelum membahas tema yang cukup menarik ya tadi, beliau berdua kerjanya remote ya. Gimana teknis dan sebagainya? Mungkin saya ingin tanya dulu, mungkin Mas Gresik Dev seperti apa? Mungkin bisa diceritakan sejarahnya seperti apa atau perkembangannya gimana sekarang? Monggo silakan. Oke. Gresik Dev itu awal mulanya kalau nggak salah ingat ya, itu dicetus oleh beberapa orang saja yang mungkin sekarang beliau sudah tidak ada di Gresik. Jadi salah satunya masih ada, kayak Mas Andi, Yudi, terus sekitaran tahun berapa ya? 2017 itu. Lah ketika itu ya goalnya sih nyari teman-teman ya, tongkrongan yang frekuensi pekerjaan lah. Di IT pun waktu tahun itu kan lagi gencar startup dan sebagainya gitu. Oke, baik. Jadi kurang lebih seperti ya teman-teman. Jadi teman-teman yang berminat di bidang IT atau yang mau belajar Mas ya, tidak harus jadi ahli dulu Mas ya. Saya juga nggak bisa tapi ikut. Baik Mas, mungkin tadi ya kan sempat disinggung kerja remote ya Mas, itu gimana Mas sekarang ini landscape pekerjaan di luar kayak apa itu? Jadi kalau di pandangan kami Mas, biasanya remote itu ada, kalau misalnya teman-teman ngomong remote itu ada 2 jenis Mas. Jadi ada yang kerja remote tapi company-nya masih Indonesia, dari Mas Daus. Terus ada teman kami juga Razin, itu juga udah lumayan lama kerja di company Indo tapi bisa remote. Jadi itu tren itu lagi naik dulu waktu zaman Covid Mas. Jadi kan karena Covid kan nggak boleh ke kantor, jadi banyak perusahaan sudah mengatakan ya nggak apa-apa kerja remote aja ke company lain, dan itu mungkin nge-trigger semua orang-orang untuk coba kerja remote dari company Jakarta. Untuk saat ini, untuk kategori remote work tapi kerja dari Jakarta, company Jakarta Mas, itu mungkin agak sedikit berkurang karena perusahaan-perusahaan udah mulai ini kan Mas, udah mulai memanggil lagi area-area yang sebelumnya di Gresik, di Mojokerto kayak gitu udah panggil ngantor lagi berarti? Udah ngantor lagi. Udah ngantor lagi. Jadi salah satunya juga saya. Jadi saya dulu 1,5 tahun sempat di Gresik, terus company-nya merubah kebijakan untuk coba kita ke Jakarta lagi untuk kerja hybrid gitu kan. Jadi kadang dia kerja dari rumah, kadang kerja dari kantor. Nah itu harus masuk ke sini lagi. Nah itu untuk yang mazhab yang remote work tapi kerja Jakarta Mas, dari company Jakarta. Yang internasional ini menurut saya menarik Mas. Jadi dia memang dari dulu udah ada, seperti Mas Daus ngomong, Mas Yudi kan
dari Gresik Dev itu udah lama 2000 itu langsung nih. Iya, lebih lama malah. Lebih mahal, lebih lama dari kami. 2017 itu memang sudah ada beberapa company luar yang open untuk remote work. Tapi karena COVID itu Mas, itu mungkin membuka pikirannya perusahaan-perusahaan kayak luar kayak kerja IT juga bisa remote aja ya kan gitu kan. Sehingga kalau dilihat mulai naik secara signifikan perusahaan-perusahaan luar yang open ke perusahaan-perusahaan ke pekerja-pekerja kayak kami ini Mas yang memberikan tren lah, memberikan tren dari Indonesia. Itu bahkan kalau nggak salah ada satu company yang dari US pure kerjanya Mas bisnis core-nya itu menghubungkan talent dari negara berkembang ke perusahaan-perusahaan US yang butuh. Gitu. Namanya Deal kalau Mas Daniel tahu. Itu baru unicorn Mas, baru unicorn level. Gitu. Udah Talent itu maksudnya berarti programmer ya? IT gitu ya? Kebanyakan IT, gitu. Jadi kayak Mas Daus software developer, terus dari product designer juga, gitu, data, kayak gitu. Oke, baik. Kalau dari Mas Firdaus mungkin ada tambahan? Sama sih, kurang lebih sama yang seperti di omongan Errol tadi, trennya secara trennya kalau di Indonesia sendiri pun termasuk di kantor saya pun juga mulai suruh balik kantor. Cuman ya kalau saya pribadi sih ya pertimbangan ya berkeluarga dan sebagainya mungkin ya nego lah, karena nego ini perlukan untuk full remote kalau menurut saya. Lalu untuk trennya sih mungkin ya kayak gitu ya di Indonesia terutama ya. Kalau di luar mungkin erat yang kurang karena memang erat bisa di Australia. Mungkin nambahin yang Mas Daus tadi Mas. Jadi salah satu benefit yang ditawarkan oleh teman-teman oleh company US yang kerja remote itu Mas juga ini Mas buat yang teman-teman yang jago, software developer yang jago tapi ada keluarganya. Gitu. Jadi kan dia pengen lebih dekat ke keluarga kan Mas daripada karena ketika salah satu benefitnya remote kan Mas bisa lumayan fleksibel, work life balance-nya lumayan bagus lah. Jadi gak perlu sampai kantor jam 10 gitu kan. Tinggal bangun, bangun tidur kan ketemu anak misalnya. Gak perlu macet-macet lama. Iya. Kalau itu gimana Mas syaratnya? Apakah ada level grade gitu di perusahaan itu kayak yang remote itu untuk mencari talent gitu? Kalau di tempatku ya lebih ke ini sih, lebih ke kayak atau portofolio gitu. Cukup kan? Iya, kita interview kan. Gitu. Interview, jadi tanyain kayak kita menilai kandidatnya ini misalkan kayak jam kerjanya gimana, kebiasaannya gimana, terus secara pembagian task remote sama onsite pun beda kayak. Jadi kayak kita yang remote umumnya sih kita ada pembagian tas-tas tertentu. Kalau tempat saya ada tas-tas to-do list-nya apa hari ini, besok ngapain, reporting tiap sore dan sebagainya. Itu sih. Jadi kita dalam proses hiring pun yang terakhir secara teknis yang saya interview sih kayak kita tanyain ke seperti itu. Jadi lihat kebiasaan habit, apakah dia bisa disiplin secara waktu, secara pekerjaan dan sebagainya. Oke, baik. Mungkin kembali ke ini Mas ya, mungkin tema lokal mungkin ya. Kan Mas Errol sama Mas Firdaus kan sudah menguasai nih. Kira-kira kalau di Gresik kira-kira apa nih Mas yang buat warga Gresik yang bisa disalurkan? Kami sebenarnya jujur pengennya banyak sih itu Mas. Jadi salah satu mungkin Mas Daus bisa nambahin. Kemarin kan salah satu company-nya Mas Daus itu buka role untuk penempatan Gresik juga Mas. Iya. Masuk timnya Mas Daus. Cuma sayangnya itu dapatnya dari kota lain Mas. Kota lain Mas. Jadi memang kami jujur dari Gresik, dia memang pengennya lebih banyak orang yang kerja di Gresik terus baik dia dari remote company Jakarta atau company luar kan Mas. Karena kan ekonomi Gresik muter terus nanti tambah banyak temen gitu. Nanti yang Mas Dali bisa usaha lebih banyak nanti kan. Gitu. Ya mudah-mudahan nanti ada yang lihat di YouTube ini bisa tertarik. Iya. Hubunginya kemana nih Mas? Kerja remote gitu. Nanti caranya gimana? Ada Telegramnya Mas, nanti kami bisa taruh di description-nya. Tapi kalau nambahin yang Mas Daniel tadi memang di Gresik sendiri salah satu yang skill yang dibutuhkan tadi yang udah Mas Daus bilang Mas, bahasa Inggris sih Mas kalau di remote. Inggris ya. Iya. Jadi bahasa Inggris itu salah satu mungkin skill yang sangat-sangat penting karena kan komunikasi kita kan dengan stakeholder, dengan bosnya kita itu juga bahasa Inggris. Okay. Mungkin kalau di Gresik
puji Tuhannya karena pendidikannya kita juga lumayan bagus mas, harusnya bahasa Inggris nggak terlalu ini nggih, apa gitu, namanya, iya. hal yang Iya. susah untuk talent Gresik Bisa menyelesaikan gitu kuasain. ya. Nggih, nggih. Iya. Jadi potensi Gresik udah gede kok. Oke, oke. Berarti Inggris teknis nggak apa-apa mas ya? Nggak Iya. harus ahli. Enggak. Pakai accent Gresik kan juga. Oh, pokoknya paham mas. Oke. Mas mungkin tadi kan senior data mas ya. Mungkin boleh diceritakan tuh lingkupnya apa aja mas? Oke, jadi senior data itu mungkin simpelnya adalah karena data tim itu mas tugasnya adalah mengumpulkan, lalu membersihkan, lalu mempresentasikan data itu secara kebutuhan bisnisnya mas. Jadi itu mulai datang dari semua, dari keuangan, dari bagian marketing, operasional kayak gitu tuh. Mungkin tipikal kerjanya mas biasanya setiap hari itu yang ngeliatin dashboard ya kan, yang dari kami ya kan. Terus kalau misalkan ada beberapa eksekutif atau CEO kami tanya beberapa pertanyaan, kami juga bisa jawab. Nah, cuma bedanya karena dari luar kan harus bahasa Inggris mas. Jadi kadang-kadang saya udah siap ready reportnya dulu untuk ini. Kalau Mas Firdaus tadi software engineer ya? Ya. Oh, Mas. Kalau saya sendiri software engineer ya. Kalau di project terakhir itu sebagai technical lead. Jadi technical lead ini tuh nge-manage tim teknis dalam project dan juga menerjemahkan kebutuhan stakeholder ke bahasa teknis. Oke. Jadi dari para stakeholder ini ada kebutuhan bisnis apa, seperti A, B, C dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya seperti apa sih bahasa teknis? Nah, itu yang terakhir pekerjaan yang sebagai technical lead yang saya pelajari. Jadi juga nge-brief tim untuk pembagian tugas. Oke. Berarti kerangka secara keseluruhan mas ya? Benar. Terus disampaikan ke bagian teknis gitu ya? Siap. Nah ini nyambung tadi ya, saya sedikit menangkap terkait dengan perkembangan AI ya. Tadi kan cleaning data mas ya? Cleaning data itu kalau nggak salah kan bisa dikerjakan sama AI juga ya mas, cleaning data terus. Nah itu gimana nih persepsi dari teman-teman IT dengan perkembangan AI saat ini gimana? Apakah terancam gitu? Kan ada beritanya kan katanya apa ya, kemarin salah satu ini keluar gara-gara digantikan oleh ciptaannya sendiri. Ngomong pada kalian data nggak mas? Kalau saya pribadi ya Gini. menggunakan AI atau dan tergantung cara penggunaannya. Oh gitu ya. Memang secara profesi memang terancam pak. Memang terancam. Gitu ya, Tapi iya. bagaimana menghandle ininya sih apa ya? Momennya ya mas ya. Penggunaannya. Iya. Jadi kalau sebelumnya saya pegang front end aja. Nah sekarang saya ganti POV-nya. Jadi lebih ke yaitu technical lead tadi. Jadi technical lead itu kita harus memahami proses bisnis dulu. Proses bisnis sebagai software engineer pun kita nggak menutup kemungkinan mengerjakan proyek-proyek yang proses bisnis berbeda. Ada yang finance, ada yang IoT dan sebagainya yang notabene itu cross bidang mbak. Nah itu yang saya gunakan AI untuk mempelajari bidang ini dan saya kerucutkan ke bahasa teknis. Nah itu saya pribadi menggunakan AI seperti itu. Jadi saya pindah POV-nya jadi penggunaannya. Berarti masih tetap ada faktor manusianya mas ya? Tidak Benar, bisa 100% AI ya? Ya. Okay. Jadi ketika misalkan tadi bahasa bisnisnya gitu A, B, C, D, E, F, G dan sebagainya, karena kita sebagai software engineer kan cuma ngoding aja kan pak ya? Iya. Kita harus pelajari proses bisnisnya juga. Nah, ya kita validasi ke AI juga tentang terkait proses bisnis ini. Apakah oke secara dikerjakan nanti diterjemahkan ke bahasa IT-nya. Oke. Baik. Jadi tetap tadi kalau dari Mas ini hampir sama mas. Jadi gak enak dan gak enaknya ya mas. Kalau AI itu bantu kita untuk kerjaan yang memang udah kita tahu gimana cara melakukannya, cuma malas untuk ngerjakannya mas. Jadi paling gampang tadi ya mas Daniel ngomong cleaning data gitu mas. Jadi aku tahu sebenarnya ini datanya artinya ini, cuma aku males satu-satu gitu kan. Tinggal lempar ke AI. Tapi kalau misalkan seperti beberapa kerjaan yang perlu berhubungan dengan manusia seperti yang Mas Daniel bilang, kayak ngomong ke stakeholder, ini maksudnya apa Pak? Nanti skopnya di mana Pak? Nanti itu tuh yang sampai saat ini puji Tuhannya AI belum bisa Belum bisa ya. Jadi masih butuh kami yang tahu komunikasi dengan AI gitu kan. Tapi makin lama makin jobnya nanti makin banyak yang kayak gitu mas, ngomong ke stakeholder,
Jadi yang sebelumnya yang kami tasnya yang menurutku lumayan asik gitu, coding gitu kan. Makin lama makin ngobrol ke manusia terus. Iya. Pakai ini ya Mas ya, Claude itu Mas ya. Claude. Kalau misalkan teman-teman tahu mungkin ChatGPT yang paling umum. ChatGPT ini. Oke. Mas ini buat nyemangati teman-teman yang mungkin masih tertarik ke dunia IT ya, mungkin barangkali ada ini nggak Mas syarat khusus untuk, atau mungkin ada cerita dulu awal-awal tertarik di IT apa Mas? Barangkali bisa di-sharing gitu. Kok nggak ke ekonomi aja atau bisnis? Ini sih menarik sih. Kalau cerita saya pribadi sih agak dibilang lucu tapi ya ini kan. Jadi kuliah saya informatika. Tapi lulus itu sulit cari kerja Bapak situ. Gimana? Lulus sulit cari kerja. Oh gitu. Jadi akhirnya megang toko lah, megang toko dulu. Misalnya warisan lah Pak. Toko Nemba gitu. Toko Nemba. Berapa tahun ya? Sekarang 2 tahun. Lah, toko konvensional ini mulai tergerus e-commerce Pak. Pak Sofi. Susah ininya Pak. Bersaingnya susah. Dari segi supply chain, terus margin juga red ocean ya. Istilahnya red ocean. Nah, itu susah Pak. Terus kena cost sewa dan sebagainya, listrik karyawan. Agak sulit waktu itu memang. Akhirnya pivot lah. Balik lagi ke IT lah. Itu kuliah Mas ya? Lulus kuliah ya? Selalu kuliah Pak, tahun 2000, lulus itu 2012. Jadi 2013, sampai 2015 itu udah nganggur. Ya di situ ya belajar ketemu orang, jualan dan sebagainya. Jual beli lah nanti Pak. Tuh, nah sejak itu lah karena e-commerce mulai naik, kota cari anak satu sudah keluarga, akhirnya pivot mulai dari situ kesan project terus ikut komunitas kerja dev ini Pak. Itu dev ini ya wes dari situ ketemu teman-teman, terus alhamdulillah dapat perusahaan sebagai IT developer gitu. Dulu di PC Mas ya? ITS ya? ITS ya? Iya, siap. Kalau Mas Eral? Kalau saya backgroundnya kan ini Mas, kalau tadi Mas Daus dari informatika, kalau saya dari manajemen. Jadi misalnya teman-teman tahu, apa manajemen gitu. Tapi memang dari dulu Mas suka ngulik-ngulik komputer, terus ada ketemu sahabat dekat, dia memang backgroundnya dari teknikal masuk manajemen juga, itu kenalin ke coding Mas. Jadi dari coding itu mulai belajar, ya kan belajar sendiri. Habis liburan itu biasanya saya pakai belajar. Kebetulan dapat teman-teman yang keren-keren itu waktu di komunitas dulu namanya Data Science Indonesia Mas. Jadi dari situ belajar teknikal, belajar data. Pas waktunya saat itu memang lagi banyak startup yang boom kan Mas, startup boom di situ. Lagi butuh banyak data. Jadi kami suplai buat talent datanya kan, itu lagi butuh banyak tapi kurang talent datanya. Akhirnya saat itu nyangkut di dunia data itu kok enak ya ternyata di situ kan, dan puji Tuhannya juga pendapatannya juga lumayan kan karena di tech kan Mas. Akhirnya dari situ nyemplung terus. Pakai dolar ya? Dulu belum pakai dolar. Kalau ini baru pakai dolar. Pakai dolar. Oke. Siap. Baik, jadi teman-teman yang tertarik di dunia IT mungkin bisa mencoba juga ya, karena tadi cukup menggiurkan juga penghasilannya. Terus kira-kira ada syarat khusus nggak Mas? Misalnya harus pandai program matematika atau apa gitu? Enggak Mas, kalau programmer kayak mungkin harus berpikir terstruktur Mas, mungkin enggak. Karena kan sebenarnya kalau komputer ini mungkin Mas Daud bisa nambahin, sebenarnya kan karena barang mati kan kita harus ngomong ke mereka kan Mas, ke barang ini kan, kayak harus spesifik, tolong bagian ini dibongkar misalnya, atau diganti warnanya kayak gitu kan. Sehingga kalau di bayangan saya, mungkin Mas Daud bisa nambahin, programmer itu bukan hanya harus telaten tapi juga harus berpikir terstruktur Mas, karena komputer itu kan kayak anak kecil yang harus dituntun Mas ya. Dituntun ini bagian sini tolong ya dibikin. AI juga harusnya kayak gitu Mas, kita jadi nggak bisa kita asal lihat tolong bikin website bagus, nggak bisa gitu Mas. Pasti ditanyain ini website bagusnya gimana, warnanya gimana, nggak perlu matematika sama ini kok Mas.
Jadi terlalu berat. terstruktur ya, maksudnya tahu kerangkanya gitu ya, dari awal seperti apa, kemudian goalnya kayak apa gitu Mas ya, mungkin Ya, bisa disampaikan betul. ke mesin. Mesinnya, oke. Oke Mas. Mungkin kembali lagi tadi ya, terkait dengan remote work Mas ya Mas. Tadi kan menyampaikan ada kerja remote itu. Kalau dengan isu tadi yang disampaikan oleh Mas Eral itu kan ada isu kabur aja dulu. Oke. Yang relevan gimana Mas? Kalau pendapat saya mungkin juga Iya. Mas Daud juga bisa nambahin. Iya. Itu kabur aja dulu memang salah satu ini agak sedikit Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. memang kabur aja dulu. Talent Indonesia kayak sepertinya memang mimpiannya salah satunya paling tinggi kabur aja dulu kan Mas, bisa kerja di luar Indonesia, luar negara gitu kan. Tapi kalau bagi kami rasa kalau kerja dengan pendapatan luar tetap dapat expose bekerja dengan teman-teman dari talent internasional, terus company-nya juga level problemnya juga level internasional, dapat duitnya juga dapat internasional, itu juga nggak terlalu lebih jelek daripada kabur aja dulu yang totali langsung keluar kan Mas. Dan kalau enaknya di kabur aja versi lokal ini Mas yang remote ini, kita masih bisa berkiprah di Indonesia kan Mas di ini. Jadi ada kalau di Gresik sendiri saya lebih banyak jajan di sana gitu-gitu sih Mas daripada di Jakarta kan ini. Nah itu kayaknya itu bisa jadi jalan tengah buat teman-teman yang pengen tetap exposure internasional tapi gak gelem ninggal ibu bapak misalnya kayak gitu kan, atau pengen kerja di dekat istri kayak gitu kan, itu bisa jadi jalan tengah. Pasporana masih Indonesia semua. Pasporana masih Indonesia semua. Iya kan? Iya betul. Gak perlu ngerekam. Terus nyumbang devisa juga kan? Bang Devisa kan. Pak Bupati bisa nanti bagus tuh di ekonomi Gresik. Ini pahlawan devisa. Pahlawan devisa. Mungkin nggak tahu bupatinya itu ada Oh, iya. penyumbang devisa versi lokal ya. Iya gitu. Mungkin nanti kita juga mungkin kapan-kapan sharing-sharing teknikalnya Mas ya. Ini kan masih sharing wawasannya itu. Mungkin teknikalnya barangkali bisa sharing teman-teman gimana caranya atau belajarnya seperti apa gitu ya. Mungkin kalau di Gresik mungkin ya bisa langsung Siap dulu. apa namanya meet up ya Mas istilahnya ya. Oke. Ya. Oke Mas, kalau bicara terkait dengan komunitas Mas ya, dunia developer itu kan cukup menarik sebenarnya, dan kayaknya di beberapa kota-kota itu juga cukup banyak Mas ya. Salah satunya di kota-kota besar Surabaya, Malang dan sebagainya. Cuman beberapa waktu yang lalu itu ada berita kan katanya terbanyak itu di Malang ya Mas ya. Itu benar ya Mas ya gitu ya? Atau landscape-nya kayak apa sekarang di Indonesia gitu menurut Mas? Aku dulu atau Mas? Oke, aku tulis lagi. Kalau menurut pengamatan saya Pak ya, memang Malang sih. Malang, Suplai mahasiswa juga banyak yang di sana. Kampus-kampus juga banyak. Faktor kampus ya. Faktor kampus. Terus ekosistem juga. Ekosistem juga. Ekosistemnya sana mendukung. Dalam hal apa? WFC ya, kafe loh Pak. Iya. Kafe itu support sampai printer lah itu ada. Jadi ya banyak yang apa ya dikatakan belum lulus apa ya, masih semester berapa itu sudah join company dengan apa ya megang project secara langsung di tempat saya. Jadi megang project secara langsung, jadi bisa ngobrol sama klien padahal dia masih semester 5 masih awal-awal itu masih belum lulus. Nah kayak gitu. Jadi kenapa dikatakan Malang, jadi segi talentnya itu sampai gitu, jadi nggak harus nunggu lulus dulu. Tapi dia sudah kontribut di perusahaan dan kerjain project yang notabene bisa dikatakan nasional gitu. Ya, itu sih. Berarti memang ekosistemnya udah terbentuk gitu Mas ya. Kalau Mas Eral gimana? Nah, ini kebetulan salah satu konco kentalnya Gresik Dev juga kan dari Malang Mas. Razin itu dari UB. Itu juga kami sempat diskusi secara pribadi kan gimana caranya supaya bisa jadi kayak Malang Gresik ini. Tapi itu benar kata Mas Danit, kayak Malang itu paling nomor 1 nomor 2 lah ya, dengan saingan dengan Jakarta langsung ya. Kalau menurut saya Jakarta kayak Bandung sama Jogja mungkin agak kurang kok Mas dibanding dengan Malang itu kan ekosistem. Jadi kami itu dulu itu sempat analisis agak panjang, tapi intinya ada 2 sisi Mas yang kami coba kupas gitu kan. Yang pertama adalah supply. Tadi yang katanya Mas Daus kan, banyak SDM-nya banyak, terus kampus-kampusnya yang jago-jago juga banyak. Lalu mungkin ini agak kontroversial, tapi top talent di Malang Mas, orang-orang yang SMA yang pintar di Malang melihat karir ini IT ini sebagai salah satu opsi karir, sehingga mereka bisa langsung fokus untuk ngasah talent mereka kan. Tapi kalau di Gresik Mas, kalau saya pribadi dulu ya,
jadi remote work ini mungkin nggak kebayang, Mas. Jadi kalau misalkan Mas tanya ke diri saya 10 tahun lalu, paling Lebu Petro gitu kan, Mas. Iya, ada pabrik gitu. Lebu Petro pabrik ya kan, Lebu semen gitu kan. Udah. Dan saya tanya ke teman-teman juga yang satu angkatan saya yang kerjanya di IT, memang kita dulu mimpinya kayak gini, nggak juga sih ya, saya pengennya kerja di pabrikan kayak gitu kan. Sehingga kalau di top talent yang di Gresik itu mungkin mereka akan melihat manufaktur sebagai karir utama, lalu nanti mungkin tech sebagai opsi kedua atau ketiga, karena mungkin mereka nggak tahu ada informasi kalau tech juga salah satu karir kan, Mas. Sehingga approach-nya orang tua juga akhirnya mengencourage untuk jurusannya bukan jurusan teknik informatika tapi teknik kimia misalnya atau teknik mesin. Sehingga menurut kami dinamika ini itu yang nggak ada di Malang, karena Malang kan kalau Mas Daniel tahu kayaknya UMR-nya masih 2 jutaan ya harusnya. 2 juta sih. 2 juta. Jauh. Dibanding dengan Gresik kan yang manufaktur udah gede kan. Iya. Sehingga ini tebakan kami, tapi opsi baik dari orang tua ataupun dari anak mudanya itu juga melihat karir tech ini sebagai salah satu jalan karir, sehingga mereka bisa fokus di situ. Sedangkan top talent Gresik itu biasanya akan by default ke yang non tech ini, Mas. Sehingga kami salah satu yang pengen coba ya ini touring kayak gini, itu pengen ngomong ke bapak ibu juga kayak ini Pak Ibu, anakku juga tech, kalau misalkan masuk ke tech juga masih hidup kok ini masih apa namanya cerah gitu ya, masih cerah sih ini masih bisa survive gitu. Bisa survive gitu ya. Kan dulu kan mindsetnya kalau IT itu ini Pak apa? Iya. Back office kan lah. Warnet Pak. Iya, warnet. Iya. Kerja warnet. Jaga warnet. Percetakan kayak gitu sih Pak. Iya. Gitu sih, dan apa ya, stigmanya tuh kayak gitu pas era-era tahun-tahun saya Pak. Iya. Nah itu dari sisi supply, Mas. Saya agak panjang ini ya. Tapi dari demand-nya menurut kami menarik, karena demand itu perusahaan di Gresik kan banyak, Mas, dan menurut kami semua perusahaan itu pasti butuh IT produk, Mas. Baik dari ERP-nya yang nge-track berapa stoknya, habis itu ini prosesnya mana yang barang jadi, mana yang setengah jadi, itu pasti sangat butuh IT di situ karena untuk nge-track barangnya kan. Sehingga kalau menurut kami sendiri Gresik ini mungkin supply-nya, talent-talentnya mungkin agak kurang dibandingkan Malang, tapi dari demand-nya yang menurut kami menarik karena pabriknya di sini banyak, Mas. Karena kota industri ya. Kota industri. Malang mungkin karena perusahaan kreatifnya juga banyak di situ, jadi investornya juga banyak kalau nggak ada fundingnya, sehingga dari demand sama supply-nya kuat. Tapi kalau di Gresik, mungkin kalau argumen kami demand-nya itu yang masih kuat, Mas. Iya. Pasti pabrik baru ini butuh tech talent juga. Berarti sebenarnya potensi Gresik Dev luar biasa ya, besar ya, bisa menyaplai. Nah ini betul. Kami mohonnya dengan ini langsung viral. Menyaplai. Karena saya dengar itu di Malang itu sempat ngobrol-ngobrol juga sama teman yang di sana, itu katanya juga ego sentralnya kuat itu ya. Jadi kalau misalnya dapat project itu ya anak buahnya itu dari Malang semua. Kayak gitu. Jadi katanya seperti itu ya. Jadi mungkin di Gresik KKN gitu. Bener ya. Iya, jadi kayak tadi kan ada kafe di sini itu ada termasuk nggak hanya IT, Mas ya, kreatif juga, Mas ya. Kreatif. Animator dan sebagainya ya. Mudah-mudahan nanti di Gresik bisa ketularan ya, tidak hanya industrinya saja, tapi juga kreatifnya juga. Nah, industri di Gresik itu ini kan Pak, mulai kayak apa ya? Beberapa ngobrol sih sama teman-teman kayak di beberapa industri di Gresik juga itu sudah digitalisasi lah. Iya. Sudah banyak digitalisasi semua. Kayak gitu. Ya yang terakhir sih yang kebetulan saya itu juga itu proses digitalisasi Pak. Jadi melibatkan beberapa stakeholder banyak. Nah dari proses digitalisasi ini pun akhirnya timbul perusahaan-perusahaan baru. Secara spesifikasi itu IT Pak. Iya. Nah itu mulai kayak apa ya, di Gresik itu mulai timbul sih. Dengan adanya para pelaku industri manufaktur ini mulai digitalisasi, automation dan sebagainya, IoT dan sebagainya. Jadi mulai tumbuh lah. Demand-nya. Mungkin pertanyaan tadi terkait dengan statementnya Mas Firdaus ya. Kalau misalnya Gresik ingin serius ya dalam hal kota digital misalnya, itu kira-kira apa yang harus dibenahi, Mas? Pendidikan dulu ya. Pendidikan mindset. Apalagi kan sekarang eranya internet, AI dan sebagainya, otomatis belajar itu nggak harus dari textbook Pak. Iya. Bisa belajar itu lebih cepat dan dipahami lebih cepat, itu semakin baik sih.
Kalau istilahnya accelerate the knowledge soalnya. Menurut saya, saya secara pribadi pun saya menerapkan ke anak saya itu kamu boleh loh, maksudnya belajar ujian, belajar apapun, pakai WA, pakai Google atau apa terserah, ketik sendiri, kamu riset. Jadi saya menerapkan pembelajaran itu riset space Pak di rumah, kayak gitu. Berarti mulai kecil Mas ya sudah Ya, diajari ya, Mas? kalau anak saya mulai saya ajarkan dari kecil. AI itu. Apa Mas logika yang paling mudah untuk membuat anak kecil itu suka ke IT ini apa? Yang diajarkan apa? Mungkin nggak langsung ke IT-nya Pak. Oh, gitu. Jadi Logikanya. dulu, cara berpikir. Jadi cara berpikirnya dulu yang saya susun. Jadi kayak misalkan case-case pelajarannya dulu lah, paling umum lah. Kenapa kebanyakan tuh tak lihat kalau anak saya itu disuruhnya tuh banyak menghafal tapi kurang memahami. Saya ajarin bagaimana kalau kamu paham itu kamu pasti hafal. Secara konsep, konteks dan sebagainya. Tapi kalau kamu hafal aja belum tentu kamu paham. Nah, saya ajarkan seperti itu sendiri. Terus logika berpikir, kenapa ini diginikan? Kenapa harus gini? Kenapa kok nggak gini? Nah, sering saya lempar pertanyaan ke anak saya. Jadi logika berpikir dulu yang saya tanamkan di keluarga saya Pak. Tapi boleh megang gadget Mas? Boleh. Kalau saya mantap yang boleh megang gadget. Tapi nggak sampai kecanduan Mas ya? Ya tetap ada remnya Pak. Ada remnya ya. Kita rem waktunya dan sebagainya, ada kontrol. Berarti tetap diawasi ya sama tetap Pak. Oke, siap. Kan sesuai arahan wakil presiden kita Pak. Iya. Punya AI. Oke, siap. AI. Sejak kecil ya. Sejak kecil. Tapi sekarang masuk kurikulum ya, benar ya? Coding masuk. Sudah masuk ya? Iya, mulai kelas, kalau di sekolah anak saya mulai kelas 5. Apa pelajaran apa itu berarti masuknya? Itu masih ini sih Pak, kayak game base gitu. Game base. Scratch. Masih gitu. Oke. Kalau dari Mas Eral barangkali ada tambahan? Pengalamannya Mas Daud lebih banyak. Coba kalau saya Mas, saya setuju tadi di omongannya Mas Daud kalau memang logika berpikir kan Mas kalau di kita. Jadi kalau approach terhadap AI ini takutnya ini salah satu ketakutan dari kami semua kalau biasanya kalau AI semua yang mikir Mas kita nanti jadinya kayak kumpul Mas ketika itu pengalaman pribadi saya kemarin itu sempat internet itu sempat mati gitu kan, jadi nggak bisa koneksi ke AI. Saya agak sedikit ngeblank gitu, misalnya, aku harus mikir apa ya, kayak gimana ya? Gak ada teman berpikirku ya. Akhirnya saya waktu itu solusinya coba jauh dari laptop, terus nulis di kertas gitu, kembali lagi ke zaman jahiliyah lah sebelum AI. Salah satu concernnya kami juga dengan AI ini jadi malas berpikir sih Mas, itu yang salah satu mungkin. Oke Mas. Berarti kalau disuruh milih mending belajar coding dulu apa AI tools dulu Mas? Wah itu kontroversial. Harus coding dulu. Coding dulu sih. Coding dulu ya. Karena orang IT. Orang itu. Iya. Soalnya pun kita gunakan kalau menggunakan AI tanpa tahu konteks itu sangat tambah halu Pak. Iya. Nah makanya kenapa menanamkan fundamental dulu sih. Fundamental dulu matang. Baru pakai AI sih. Iya. Soalnya yang terakhir kemarin aku interview anak nih, bikin aplikasi Pak. Iya. Bagus. Fitur jalan semua dan sebagainya, oke deh. Tampilan animasi keren semua. Tapi ketika tak lempar pertanyaan fundamental, berotol. Contohnya apa Mas? Pertanyaan fundamental? Ya, kayak gini Pak, konteks misalkan di front end kan waktu itu interview front end pakai React atau namanya framework ya, Next.js. Nah itu karena soalnya pakai Next.js suruh bikin aplikasi, nah bikinlah dia demo ke saya demo. Nah lempar nih ada satu fitur di Next.js yang sebenarnya itu ya contohnya itu apa sih perbedaan client komponen sama server komponen, itu fundamental basic. Dia jawabnya itu kayak terus malah aku giring ke statement yang salah dan dia membenarkan. Kayak gitu aja memang nggak tahu. Memang berarti secara fundamental kurang nih. Tapi aplikasi jadi Pak. AI full AI, tatanya full AI dan bagus. Ya kayak itu secara fundamental.
dia ternyata nggak gitu. Berarti kalau logikanya kalau fundamentalnya belum kuat, nanti kalau ada beban lebih ini Mas ya nggak bisa gitu ya? Iya, jadi kan kayak misalkan tadi aplikasi jadi banyak, tapi misalkan kayak ada nanti kedepannya ada penambahan fitur, terus optimasi, kalau dia nggak ngerti fundamental itu susah, harus ngetweaknya di mana itu susah. Iya. Oke. Oke Mas, kira-kira dalam ini mungkin apa namanya sekaligus memotivasi barangkali dalam 5 tahun ke depan itu kira-kira mungkin nggak di Gresik itu punya startup besar gitu ya dari developer lokal. Dari developer. Iya. Mas dulu sebagai kalau realistis aja sih ini sih Pak, mungkin kalau saya pribadi kurang belum ya, mungkin belum melihat ekosistem seperti kayak di Malang. Kayak entah apa ya, support kanan kiri depan bawah atas bawah ini belum se kayak Malang lah sih. Cuman kalau potensi ada, misalnya beberapa kali kayak kita FC Pak ya, itu beberapa kali ngeliat itu ya ada kayak entah itu mahasiswa sini atau orang atau yang pasti buka laptop, udah mulai buka laptop, tapi dia ngoding Mbak, ngoding nggak ada yang main data yang ikut betul. Kegel apa yang data science ya, kegel itu. Tapi nggak tahu nih orang ini kerja apa dari mana, tapi berarti kan secara apa ya, secara scoop di cafe itu pas waktu itu saya Pak ya, tadi di Gresik Mas ya? Iya di Gresik itu sudah ada teknologi. Nggak ada ya, maksudnya banyak ya yang ngerjain gini, bisa remote atau dalamnya IT dan data science ya, sudah ada sebenarnya. Cuman yaitu kalau di Malang setahu pasti digandeng Mbak, komunitas ini saling terkoneksi ya, gitu. Pun di sekolah-sekolah gitu. Terakhir saya juga nguji ini Pak, nguji praktek ya di SMK Telkom Malang. Nah, sudah beberapa 2 kali kalau nggak salah. Itu pun secara sekolah SMK Telkom Malang pun ini Pak, aware tentang gurunya juga aware tentang teknologi yang berkembang itu apa, framework yang terbaru apa. Jadi kita sebagai penguji pun di apa ya, dapat saling sharing gitu Pak. Iya. Best practice. Iya, jadi kayak apa itu? Bisa gini ya. Nah itu kalau di Gresik pun belum ada vibe seperti itu sih. Yang terakhir pernah ngobrol sama beberapa guru di SMK di Gresik Pak ya. 2 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, semuanya masih Nadiem Kampus Merdeka itu Pak. Teman-temannya Kampus Merdeka. Itu ada beberapa guru-guru di Gresik inovasi dan juga inovasi IT. Nah itu kalau dengar ceritanya itu agak jauh ya, gapnya antara SMK Pak ini, SMK sama SMK di Malang, khususnya yang pernah saya ngobrol ini Pak ya, gitu sih. Jadi pun penetrasi untuk SMK aja untuk masuk ke industri IT ya, kalau IT ya itu jauh Pak. Itu pernah ditanya Mas Andi terkait untuk masuk ke tempatnya dia, standarnya SMK di Gresik pun jauh Pak. Berarti kalau SMK itu minimal kompetensinya apa Mas, yang kalau standar PNSP-nya itu apa yang bisa masuk gitu? Kan ada ya itu sih Pak, mungkin itu tadi seperti SMK tadi pendidikan, jadi harus ada komunikasi sih Pak antara kayak pelaku pendidikan, praktisi pendidikan, dan industri. Itu lintas jurusan ya? Karena ada banyak jurusan tuh di SMK atau SMA secara umum. Nah, kalau ini IT Pak ya? Iya, IT ya. Kalau IT sih umum aja dulu mungkin. Umum aja ya. Jadi biar ada komunikasinya dulu gimana. Jadi nanti sharing POV antara kebutuhan industri sama sekolah di pendidikan, pengajaran kurikulum. Biar nanti secara match ya, ketemu ya. Waktu lulus ketemu. Jadi talent di Gresik itu terserap gitu Pak. Nah, Oke. Mas Errol ada yang mau ditambahkan? Mungkin setuju sama Mas Daus kalau kayak agak
Ini ya apa namanya, kurang realistis kalau tadi yang katakan tadi 5 tahun. Mungkin yang menurut saya 10 tahun, 15 tahun. tergantung ini ya. Kalau mungkin yang agak realistis adalah dapat bikin IT consulting mungkin ya. Jadi kalau misalkan ada pabrik-pabrik yang butuh gitu. implementasi sistem ERP mereka atau misalkan sistem IoT mereka, mungkin bisa mungkin ada perusahaan yang bisa serve di situ demand-nya. Mungkin siapa tahu kita habis itu. Bisa viral. Tapi kalau misalkan nambahin dari Mas Daus tadi, yang kritikal itu Mas talentnya sih Mas. Jadi kalau talentnya itu bagus-bagus, ini yang saya pernah baca di mana itu. Jadi ada kota-kota kecil di Denmark kalau nggak salah, memang nggak ada sama sekali industri di situ di IT-nya, tapi top talentnya bagus-bagus. Karena memang mereka pendidikannya lumayan top grade untuk level Denmark, dan karena pinter-pinter ini mereka talent-talentnya ditarik oleh tech company lain. Jadi perusahaan besar mau mempekerjakan ya kan orang-orang dari Gresik ini, sehingga orang-orang dari Gresik ini balik menyebarkan lagi fatwa tech inilah ya. Habis itu tambah orang pintar lagi, lebih banyak lagi Mas. Kalau saya pribadi, karena yang tadi Mas Daniel bilang, Mas Ainul ini salah satu idola saya, karena dari dulu kan yang data kan ini ya paling nongol Mas. Ya itu Mas Ainul bisa menginspirasi saya nanti masih adik-adik yang lain. Beliau juga di data juga ya di. Beliau di data di Singapura. Kapan-kapan bisa diajak. Bisa diajak ke sini. Oke, karena ini waktunya sudah selesai ya. Mungkin terakhir barangkali bisa ngasih pesan kesan ya buat teman-teman, khususnya di teman-teman ini ya, pelajar mungkin ya, untuk agar tertarik di dunia IT, atau mungkin agar khususnya di musik ya bisa berkembang seperti apa. Monggo silakan, mungkin Mas Errol dulu. Oke. Ada dua sih Mas. Jadi pertama, untuk teman-teman yang tertarik di dunia IT, menurut saya IT ini salah satu bidang yang sangat, kalau memang pengen belajarnya banyak dan cepat selalu berganti, IT ini sangat bidang yang sangat menjanjikan, karena hampir setiap tahun itu selalu ada perkembangan yang terbaru. Terus dari segi pembelajaran juga akan banyak belajar. Nanti kalau teman-teman, ini harapan ke teman-teman Gresik juga, IT ini bisa salah satu jadi path career alternatif kalau misalkan teman-teman kurang merasa cocok ke dunia manufaktur atau dunia engineering. Jadi kami puji Tuhannya masih bisa hidup sampai sekarang itu dari dunia IT. Jadi harapannya kayak gituan. Mungkin yang kedua dari ini Mas ya, ke para orang tua ya. Jadi saya ingat dulu orang tua saya juga belum tahu ada karir seperti ini. Bapak Ibu anak, kalau misalkan ada interest anaknya di dunia IT, mungkin bisa didukung, karena itu juga salah satu bidang yang cuan juga, banyak menghasilkan pendapatan lah di situ. Dan calon mantu ideal. Betul. Kerja di rumah ya. Bisa ngantar ke mall ya kan, keren. Siap. Monggo Mas Firdaus. Kalau saya sih ini Pak ya, mungkin satu untuk teman-teman yang mulai masuk ke IT atau pivot ya, itu coba baca-baca tentang cross domain knowledge. Jadi IT itu sekarang eranya tools ya. IT dan AI itu arahnya sekarang itu eranya juga tools Pak, sebagai alat juga. Nah, untuk mengakomodir bisnis lain, nah itu diperlukan, kalau istilah saya namanya itu tadi cross domain knowledge belajar. Jadi kita sebagai software engineer pun ya jangan menutup wawasan bidang lain. Tetap kita pelajari wawasan lain. Siapa tahu ya proyek di situ. Nah, dengan kita mempelajari cross domain knowledge, misalkan ya kayak saya dulu sebelumnya kan tadi itu cerita jualan Pak ya. Iya. Jualan saya pernah ekspor impor dan jualan. Ternyata pakai Pak. Beberapa proyek terakhir. Kayak gitu. Oke, baik, saya ingin terkoneksi Mas ilmunya. Iya. Jadi itu sih tipsnya. Oke, baik, terima kasih Mas Firdaus, Mas Errol yang sudah berbagi inspirasi buat kita semuanya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat di podcast kita ini musik. Jadi tadi kita sudah terbuka wawasannya ya, jadi dunia IT seperti apa ya. Silakan teman-teman rangkum sendiri, ambil positifnya dan manfaatnya. Terima kasih dari saya, cukup sekian untuk edisi podcast kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.